kuat karena dia diusir di Banten pada abad ke-16. Maka pada abad ke-17 Belanda membuat sebuah benteng di Batavia sebagai tujuan utamanya adalah mengamankan bisnisnya. Tapi lama-kelamaan mereka merekrut pasukan-pasukan pribumi untuk dijadikan prajuritnya. Akhirnya disuruh perang sama Kesultanan Banten. Terjadi peperangan yang sangat besar pada tahun 1643. Terjadi perang lagi 1654. Terjadi perang lagi 1670. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang dijajah. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar kalau dirinya sedang Coba dulu, kalaulah bangsa Indonesia yang banyak itu, yang Belanda itu orang-orang Eropa, jumlah seluruhnya tidak akan lebih daripada 5.000 orang. Belanda yang ada di Indonesia dengan seluruh tentaranya yang tersebar di seluruh Nusantara tidak lebih dari 5.000 orang. Sementara lelaki-lelaki Nusantara jumlahnya jutaan pada tahun 1600-an, jutaan pada tahun 1700-an. Tapi kenapa Belanda yang hanya jumlahnya 5.000 orang itu tidak bisa diusir dari negeri kita selama 350 tahun, saudara? Karena kebanyakan yang dagang, dia merasa masih bisa dagang, tidak merasa terjajah. Dirinya yang jadi petani, dia bisa bertani walaupun ada Belanda yang jadi pemimpin, dia tidak merasa dijajah. Orang yang bisnis, orang yang jadi antek-antek company, mereka merasa nyaman dengan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh company. Akhirnya hanya jiwa-jiwa kesatria yang dimiliki oleh aqallul jumhur, minoritas orang yang ada pada saat itu, kemudian memobilisasi pasukan. Bisa untuk mengumpulkan ratusan, kemudian mengadakan pemberontakan. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi bukan orang-orang bule, tapi yang dihadapi adalah pekerja-pekerja pabrik Belanda yang ketika ada perang dengan bangsa Indonesia, pekerja pabrik Belanda ini yang disuruh perang dengan bangsa Indo. Wong Belanda nih malah kasing mati. Wong Belanda nih lah kasing. Inilah bentuk penjajahan dan adu domba yang dilakukan oleh Belanda selama 350. Belanda sudah pergi. Belanda siki wis lunga. Belanda wis lunga. Wong Jawa masih tetap ada. Bahkan di Indonesia saat ini ibu-ibu, penduduknya berapa? 270 juta. Berapa penduduk kita? 270 juta. 270 juta penduduk Indonesia. Mayoritas Islam hampir 90%. Mayoritas Islam hampir 90. Dari 90% Islam ini yang ngerasa NU 56%. NU-nya berapa? 56. Maka hitungan saya, bukan hitungan ketum PBNU, itu ada sekitar 130 juta
umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Hitungan ketum beda lagi. Kata ketum Gus Yahya bahwa orang Indonesia yang merasa dirinya NU menurut survei yang dilakukan oleh Alpala Riset sekitar 160 juta uang. Berapa? 160 juta. Kata saya ketum ini itu dari pasukan Demak dan Cirebon. Pasukan Demaknya dari Semarang, dari Brebes, dari Tegal, dari Banyumas, dari Pemalang, dari Cirebon bersama-sama Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat. Ana lagune pada kawang tora. Sunan Gersik Maulana Malik. Terus saya Zulfikar. Ayo. Kita harus hafal sunan-sunan wali. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Bareng-bareng. Dan rahmat Sunan kini Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat sing meneng bae lakine kawin maning. Ibu-ibu sing meneng bae lakine kawin maning. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah Salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Al-Fataya jiratal alami. Ya Uhailal judi wal karami. Wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Al-Fataya jiratal alami. Ya Uhailal judi wal karami. Wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel sama molimude. Sunan Giri tembang dolanane. Sunan Bonang musisi gamelane. Sunan Derajat Bali bitune. Sunan Kalijogo ayagane. Sunan Muria kemu tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase. Siapa Wali Songo? Penyebar agama Islam di Indo. Sebelum datang ke Sokaraja, ada kiai dari Wonosobo datang ke rumahnya Kang Mas Agus Mariono. Di sana membawa kitab Kalla Saya'lamun, karangan Mbah Maimun Zubair Sarang, Rembang. Di dalam kitab itu ternyata Mbah Maimun Zubair mengisbat, menetapkan bahwa al-awliya'ut tis'ah mu'dhamuhum min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Keterangan Mbah Mun itu ada di kitab Kalla Saya'lamun ketika menafsiri Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan.
inna syani'aka huwal, bahwa kata Mbah Mun, para penyebar-penyebar agama Islam di dunia, wabil khusus di Indonesia ini, adalah kebanyakan mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Seperti di tanah Indonesia, yang pertama namanya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel Rahmatullah. Kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Iku doang kita mah bisa nyanyi niku. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Teger ngedeleng penyanyi nek. Teger ngedeleng penyanyi nek, alhamdulillah. Tapi ternyata zaman sekarang ini ada upaya pembelokan dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia katanya bukan Wali Songo, tetapi adalah orang-orang klan Baklawi dari Yaman. Ini adalah upaya pembelokan sejarah secara sistematis yang tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai dalil. Untuk apa mereka kemudian membelokkan sejarah? Karena mereka ingin hari ini orang-orang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dulu berperan dalam kesejarahan itu mendapatkan bagian-bagian penghormatan dan privilege dari apa-apa yang mereka klaim sebagai pahlawan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada leluhurnya, padahal tidak terkonfirmasi oleh data apapun bahwa leluhur mereka adalah para pejuang. Tidak ada, bahkan leluhur mereka ada data sejarahnya di Leiden. Saya pernah ke Leiden, Belanda, bahwa mereka adalah leluhurnya orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun, mereka mengadakan selamatan, mereka mengadakan pesta. Ulamanya membuat doa-doa suci untuk Ratu Belanda, mendoakan agar Ratu Belanda ini umurnya panjang, kerajaannya bisa terus langgeng, menjajah negara kitanya bisa terus dilanjutkan. Inilah yang terjadi. Leluhur-leluhur kita, orang-orang Banten, sudah mulai mengusir Cornelis de Houtman pada abad ke-16. 1500-an Belanda datang ke Banten. Kemudian ngomongnya mau dagang, tetapi memonopoli. Orang-orang asli di Banten tidak diberikan akses untuk berdagang. Sultan Maulana Hasanuddin murka, kemudian diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin pedagang-pedagang dari Belanda. Kemudian pada zaman Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan keempat Banten, Belanda kemudian semakin kuat karena dia diusir di Banten pada abad ke-16. Maka pada abad ke-17 Belanda membuat sebuah benteng di Batavia. Sebagai tujuan utamanya adalah mengamankan bisnisnya. Tapi lama-kelamaan mereka merekrut pasukan-pasukan pribumi untuk dijadikan prajuritnya. Akhirnya disuruh perang sama Kesultanan Banten. Terjadi peperangan yang sangat besar pada tahun 1643. Terjadi perang lagi 1654. Terjadi perang lagi 1670.
melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang dijajah. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar kalau dirinya sedang Coba dulu, kalaulah bangsa Indonesia yang banyak itu, yang Belanda itu orang-orang Eropa, jumlah seluruhnya tidak akan lebih daripada 5.000 orang. Belanda yang ada di Indonesia dengan seluruh tentaranya yang tersebar di seluruh Nusantara tidak lebih dari 5.000 orang. Sementara lelaki-lelaki Nusantara jumlahnya jutaan pada tahun 1600-an, jutaan pada tahun 1700-an. Tapi kenapa Belanda yang hanya jumlahnya 5.000 orang itu tidak bisa diusir dari negeri kita selama 350 tahun, saudara? Karena kebanyakan yang dagang, dia merasa masih bisa dagang, tidak merasa terjajah. Dirinya yang jadi petani, dia bisa bertani walaupun ada Belanda yang jadi pemimpin, dia tidak merasa dijajah. Orang yang bisnis, orang yang jadi antek-antek company, mereka merasa nyaman dengan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh company. Akhirnya hanya jiwa-jiwa kesatria yang dimiliki oleh aqallul jumhur, minoritas orang yang ada pada saat itu, kemudian memobilisasi pasukan. Bisa untuk mengumpulkan ratusan, kemudian mengadakan pemberontakan. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi bukan orang-orang bule, tapi yang dihadapi adalah pekerja-pekerja pabrik Belanda yang ketika ada perang dengan bangsa Indonesia, pekerja pabrik Belanda ini yang disuruh perang dengan bangsa Indo. Wong Belanda nih malah kasing mati. Wong Belanda nih lah kasing. Inilah bentuk penjajahan dan adu domba yang dilakukan oleh Belanda selama 350. Belanda sudah pergi. Belanda siki wis lunga. Belanda wis lunga. Wong Jawa masih tetap ada. Bahkan di Indonesia saat ini ibu-ibu, penduduknya berapa? 270 juta. Berapa penduduk kita? 270 juta. 270 juta penduduk Indonesia. Mayoritas Islam hampir 90%. Mayoritas Islam hampir 90%. Dari 90% Islam ini yang ngerasa NU 56%. NU-nya berapa? 56. Maka hitungan saya, bukan hitungan ketum PBNU. Itu ada sekitar 130 juta umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Hitungan ketum beda lagi. Kata ketum Gus Yahya bahwa orang Indonesia yang merasa dirinya NU menurut survei yang dilakukan oleh Alpala Riset sekitar 160 juta uang. Berapa? 160 juta. Kata saya ketum ini